Halo teman-teman bidik KSN, ubur-ubur ikan lele, gak latihan CAT gratis, rugi le, ya sayang banget nih ada tes latihan CAT ya P3K untuk tahap 2 biar teman-teman makin siap karena tampilannya persis banget seperti yang CAT BKN sediakan. Jadi karena ini gratis maka manfaatkan kesempatan untuk mengikuti tryout akbar yang diselenggarakan oleh bidik KSN. Seperti biasa aku akan membahas soal-soal P3K FR tahap 1 yang tentunya teman-teman di tahap 2 nanti bisa lebih mantap lagi untuk persiapan ujiannya. Langsung saja. Nah, teman-teman, bagaimana tampilannya? Kita langsung saja lihat. Ya, ini tampilannya teman-teman persis seperti yang CAT sediakan. Di sebelah kanan ada nomor soal, kemudian ada kolom sisa waktu di sana yang teman-teman bisa memanage waktu dengan maksimal harapannya, dan di sebelah kiri ada nomor soal, kemudian soal dan opsi jawabannya. Nah, dengan sering mengerjakan soal-soal yang tampilannya persis seperti CAT, diharapkan teman-teman sudah lebih siap ya, tidak grogi lagi dalam nantinya pada saat CAT diselenggarakan tahap 2 ya, seleksi P3K. Bagaimana caranya? Nah, ini sesuai banget dengan programnya bidik KSN, di mana bidik KSN mengadakan tryout akbar gratis teman-teman. Biar teman-teman menguji langsung nih di CAT-nya bidik KSN ya. P3K tahap 2 dengan submateri Mansoswan. Jadi tryout-nya ini gratis Mansoswan 24 Februari sampai 2 Maret 2025. Ditunggu juga untuk formasi administrasi perkantoran, penata layanan operasional, dan operator layanan operasional. Yang lain coming soon, tapi yang tersedia nanti Mansoswannya. Bagaimana cara bergabungnya? Follow akun Instagram, ya, follow akun Instagram @bidik_asn dan like postingan tersebut di sosial media. Berikan komentar join dan tag 4 orang temanmu dan kasih hashtag TO Bidik ASN ya. Akses tryoutnya bisa teman-teman kunjungi di bimbel.bidiksn.com ya. Tentu saja soal-soal dari Mansoswan ini terdiri dari 55 soal yang aksesnya fleksibel, teman-teman nanti bisa buka di HP maupun di laptop. Tampilannya sekali lagi mirip dengan persis seperti CAT yang disediakan oleh BKN ya. Kemudian bagi teman-teman yang mau memaksimalkan paket soal lain seperti administrasi perkantoran, PLO dan OLO, tersedia ekstra diskon 139.000, kita diskon menjadi 99.000, ekstra diskonnya menjadi 59.000 saja dengan satu paket soal gratis dan 3 paket soal hot. Jadi totalnya 4 paket teman-teman ya. Ada pembahasan, ada analisa hasil pengerjaan ya. Termasuk Mansoswannya sudah include di sana. Grup diskusi, event webinar dan lain-lain teman-teman bisa dapatkan di bimbel bidik ASN. Kita seperti biasa bahas soal-soal yang sudah banyak beredar terkait dengan sebelumnya di tahap 1 yang sudah selesai diselenggarakan, dan ini bisa persiapan teman-teman di tahap 2. Soal nomor 1, Anda menerima permintaan dari seorang pejabat yang meminta data rahasia terkait layanan masyarakat tanpa izin tertulis. Apa yang seharusnya Anda lakukan sebagai pelayan publik? A. Menyerahkan data tersebut untuk menghormati kedudukan pejabat tersebut. B. Meminta pejabat tersebut melengkapi izin tertulis sesuai prosedur. C. Mengabaikan permintaan tersebut untuk menjaga keamanan data. D. Melaporkan permintaan tersebut kepada atasan tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. Kita lihat jawaban terbaiknya teman-teman. Ada di B, meminta pejabat tersebut melengkapi izin tertulis sesuai prosedur. Ini skornya 4. Baru kemudian skor 3 ada di C, skor 2 ada di D, dan skor 1 ada di A. Pembahasannya pilihan B adalah yang paling sesuai karena menunjukkan kepatuhan terhadap aturan organisasi sambil tetap menjaga kerahasiaan data. Ini soal integritas teman-teman, manajerial integritas. Soal nomor 2, seorang warga datang untuk mengurus dokumen penting tetapi tidak dapat membayar biaya administrasi karena kondisi ekonomi yang sulit. Apa langkah yang paling bijak sebagai pelayanan publik? A. Memberi bantuan pribadi tanpa mengubah prosedur organisasi. B. Memberikan dokumen secara gratis tanpa berkonsultasi dengan atasan. C. Mengarahkan warga tersebut ke program bantuan yang tersedia di organisasi. D. Membiarkan warga tersebut mencari solusi sendiri sesuai kemampuan. Dan jawaban terbaiknya ada di opsi yang C. Mengarahkan warga tersebut ke program bantuan yang tersedia di organisasi. 4 poin, 3 poin ada di A, 2 poin ada di D, dan 1 poin ada di B. Pembahasannya
Pilihan C adalah yang paling tepat karena memanfaatkan fasilitas yang ada di organisasi untuk membantu warga tanpa melanggar aturan. Kita lanjut ke soal nomor 3, teman-teman BDKSN. Seorang tokoh masyarakat meminta layanan yang dipercepat karena merasa lebih penting dibandingkan masyarakat lain. Apa tindakan terbaik Anda sebagai pelayan publik? Ya. A. Menolak permintaan tersebut dengan sopan dan memberikan layanan sesuai antrian yang berlaku. B. Memberikan layanan prioritas agar tidak menimbulkan konflik dengan tokoh tersebut. C. Membebaskan permintaan tersebut dengan atasan sebelum mengambil keputusan. D. Mengarahkan tokoh tersebut ke jalur khusus dengan persetujuan pihak terkait. Jawaban terbaik ada di A. Menolak permintaan tersebut dengan sopan dan memberikan layanan sesuai antrian yang berlaku. Baru kemudian C dengan 3 poin, D dengan 2 poin, dan B 1 poin. Pembahasannya, pilihan A adalah yang paling sesuai karena mencerminkan integritas dan keadilan dalam memberikan pelayanan kepada semua masyarakat. Kita lanjut ke soal nomor 4. Organisasi Anda menetapkan bahwa waktu maksimal untuk memproses setiap permintaan adalah 5 hari kerja. Namun, Anda menemukan seorang kolega sering menunda proses hingga lebih dari 10 hari tanpa alasan yang jelas. Apa tindakan terbaik yang Anda dapat lakukan? A. Mengingatkan kolega tersebut secara langsung untuk mematuhi standar waktu pelayanan. B. Melaporkan kejadian ini kepada atasan agar dapat ditindaklanjuti. C. Membiarkan situasi berlangsung karena tidak ingin menciptakan konflik dengan kolega. D. Memperbaiki proses sendiri tanpa melibatkan kolega untuk menyelesaikan masalah. Jawaban terbaik ada di A. Mengingatkan, ya teman-teman, mengingatkan dulu nih. Mengingatkan kolega tersebut secara langsung untuk mematuhi standar waktu pelayanan. Ini 4 poin. Baru kemudian B dengan 3 poin, D 2 poin, dan C 1 poin. Pembahasannya, pilihan A adalah yang paling sesuai dengan menunjukkan inisiatif untuk menjaga integritas layanan sambil menjaga hubungan kerja yang baik. Ya, soal nomor 5. Anda menemukan bahwa salah satu anggota tim menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi tanpa izin. Apa langkah terbaik yang harus Anda ambil? A. Membiarkan tindakan tersebut dengan syarat dana segera dikembalikan. B. Melaporkan kejadian ini kepada atasan untuk ditindaklanjuti sesuai kebijakan organisasi. C. Memberikan peringatan kepada anggota tim agar tidak mengulangi tindakan serupa. D. Meminta anggota tim membuat surat pernyataan tanpa melaporkan ke pihak lain. Dan jawaban terbaiknya ada di B. 4 poin, melaporkan kejadian ini kepada atasan untuk ditindaklanjuti sesuai kebijakan organisasi. Ini soal integritas, teman-teman ya. Kemudian 3 poin ada di C, memberikan peringatan kepada anggota tim agar tidak mengulangi tindakan serupa. Baru kemudian skor 2 poin ada di D dan 1 poin ada di A. Pembahasannya, pilihan B adalah yang paling sesuai karena menunjukkan langkah tegas dalam menjaga integritas keuangan organisasi dan mencegah penyalahgunaan di masa depan. Soal nomor 6. Seorang warga meminta salinan dokumen yang mengandung data pribadi mereka. Anda menyadari bahwa prosedur untuk memberikan salinan tersebut belum diikuti dengan lengkap. Apa tindakan yang harus Anda lakukan sebagai seorang pelayan publik? A. Memberikan salinan dokumen tersebut untuk menghindari keluhan warga. B. Meminta warga melengkapi prosedur sesuai aturan sebelum dokumen diberikan. C. Menolak memberikan dokumen dengan alasan prosedur belum lengkap tanpa memberikan penjelasan. D. Mengonfirmasi dengan atasan sebelum memberikan salinan dokumen tersebut. Ya, ini masih soal integritas. Kita lihat jawaban terbaiknya ada di B. Meminta warga melengkapi prosedur sesuai aturan sebelum dokumen diberikan. Baru kemudian D dengan 3 poin, C dengan 2 poin, dan A 1 poin. Pembahasannya, pilihan B adalah yang paling tepat karena menjunjung tinggi prinsip integritas dengan mematuhi aturan pengelolaan data pribadi sekaligus memberikan edukasi kepada warga. Soal nomor 7, warga mengeluhkan keterlambatan layanan publik yang mereka terima dan meminta Anda untuk memberikan solusi tanpa melalui prosedur yang berlaku. Bagaimana Anda merespon dengan integritas sebagai seorang pelayan publik? A. Memberi solusi cepat dengan mengabaikan prosedur untuk memuaskan warga. B. Saya mendengarkan keluhan warga, menjelaskan alasan keterlambatan, dan memberitahu mereka bahwa solusi akan dicapai sesuai prosedur yang ada. C. Saya menyarankan warga untuk mencari solusi alternatif tanpa memberitahu prosedur yang tepat. D. Saya memberitahu warga bahwa keterlambatan adalah hal yang biasa dan tidak perlu dikhawatirkan tanpa penjelasan lebih lanjut. Jawaban terbaik ada di B, tentu saja.
Saya mendengarkan keluhan warga, menjelaskan aturan alasan keterlambatan, dan mencari tahu mereka bahwa dan memberitahu mereka bahwa solusi akan dicapai sesuai prosedur yang ada. Ini 4 poin. 3 poin di D, 2 poin di C, dan 1 poin di A. Pembahasannya, jawaban terbaik adalah B, karena ini menunjukkan transparansi, mendengarkan keluhan, dan memastikan warga memahami prosedur yang berlaku. A dan C dapat merusak kepercayaan publik, sementara D menunjukkan kurangnya tanggung jawab dalam memberikan penjelasan yang memadai. Soal 8 untuk teman-teman latihan boleh dijawab di kolom komentar. Sebagai seorang pelayan publik, Anda menerima tawaran gratifikasi dari seorang warga yang ingin mempercepat proses pelayanan. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga integritas? A. Saya menerima tawaran tersebut dengan harapan dapat membantu mempercepat proses pelayanan. B. Saya menolak tawaran tersebut dengan sopan dan menjelaskan bahwa tindakan tersebut melanggar aturan. C. Saya menerima tawaran tersebut namun tetap melakukan prosedur sesuai aturan. D. Saya melaporkan tawaran tersebut kepada atasan saya tanpa memberitahu warga. Nah, jawabannya boleh teman-teman jawab di kolom komentar. Nah, teman-teman, itulah tadi latihan soal yang bisa menjadi rujukan teman-teman dalam mempersiapkan tes P3K tahap 2. Dan tentu saja jangan ragu untuk ikuti tryout akbarnya, ikuti panduannya atau hubungi kontak personnya biar teman-teman bisa lebih siap lagi di tes tahap 2. Ini TO-nya gratis, teman-teman. Manfaatkan, maksimalkan. Sampai jumpa di video dengan Bang Didik selanjutnya. Salam Bidik SN.